Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Ipah Talipah. Ya, sebelumnya aku mau berterima kasih banget kepada teman-teman yang udah subscribe channel aku dan yang belum subscribe, segera subscribe biar kalian mendukung aku untuk buat video selanjutnya. Oke. Ya, sesuai dengan judul, aku bakalan buat tips tentang bisnis. Tapi sebelumnya aku bakalan nyeritain tentang pengalaman aku selama berbisnis. Jadi, awalnya aku mulai bisnis itu sejak kelas 9 SMP sampai sekarang ini kelas 12 SMA dan udah mau lulus. Jadi kira-kira udah 3 tahunan aku mulai bisnis ini. Banyak banget suka duka yang udah dirasain selama menjalani bisnis ini sendirian. Terlebih aku masih pelajar, jadi harus pintar-pintar ngehandle waktu, mana saatnya untuk belajar, mana saatnya untuk ngerjain aktivitas-aktivitas di luar sekolah ataupun aktivitas di dalam sekolah. Kenapa sih aku memilih untuk buka bisnis online? Karena ada beberapa keinginan aku atau kebutuhan aku yang harus dicukupin, dan itu tuh nggak sepenuhnya harus minta ke orang tua gitu, secara kayak nggak mau banget untuk ngeberatin mereka gitu. Awalnya sih, awal buka online shop ini aku jualin barang temen aku, jualan dulu nih barang-barang temen aku sebelum aku nyetok barang sendiri begitu. Ya banyak banget sih ceritanya, mulai dari suka dukanya ya kayak ditipu lah, terus kayak sukanya itu banyak banget pengalaman buat aku, kayak pendewasaan gitulah. Terus setiap aku mau beli apa-apa itu kayak ada rasa senang kalau misalkan kita pakai hasil atau uang sendiri dibandingkan pakai uang orang tua. Itu ada kesenangan dan ada kebanggaan tersendiri. Ini videonya khusus teman-teman yang mau mulai buka online shop, semoga bermanfaat. Oh ya, jangan lupa ini, jangan lupa kok ada bayangan, bayang-bayang mantan. Iya, bayang-bayang mantan. Pak. Ya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel aku dan jangan lupa untuk like, komennya buat teman-teman yang baru mau mulai itu siapa aja atau yang udah mulai bisa berbagi pengalaman di kolom komentar. Oke, makasih. Langsung aja kita masuk ke tipsnya. Jadi tips yang pertama, harus sabar dan yakin. Untuk teman-teman yang baru mulai, harus sabar dan yakin. Sabar kalau misalkan belum ada pelanggan, sabar kalau misalkan belum ada pembeli. Harus yakin kalau misalkan produk teman-teman itu bakalan laku. Tenang aja, yang penting teman-teman sabar dan harus tekun untuk promosi. Jadi tips yang pertama itu harus sabar dan yakin ya teman-teman. Tips yang kedua yaitu sesuaikan dengan basic dan target teman-teman. Misalkan basicnya masak gitu, berarti jualannya tentang masakan. Kalau misalkan basicnya kita desain grafis, ya udah berarti kita promosinya tentang desain grafis, dan harus sesuaikan dengan target. Kalau misalkan aku targetnya itu kan kebanyakan teman-teman kajian aku, ya maksudnya target aku tuh kayak muslimah gitu loh. Nah, berarti jualan aku tuh harus pakaian-pakaian yang syar'i begitu. Oke, tips yang ketiga yaitu harus rajin-rajin promosi. Kalau misalkan teman-teman pengen jualan online shop, mau nggak mau harus rajin-rajin promosi. Entah itu di Facebook, entah itu di Instagram, entah itu di WA. Tapi kalau aku lebih banyak promosi di WA. Karena apa? Karena teman-teman aku banyaknya di WA, kontakan aku banyakannya di WA. Kalau di Instagram itu biasanya kalau buat snapgram cuma beberapa doang gitu yang lihat, dan kalau di Facebook juga kurang responnya. Jadi aku lebih banyak aktif di WA. Jadi sesuaikan aja nih teman-teman, promosinya kira-kira lebih banyak di mana, di Facebook kah, atau di Instagram, atau di WA begitu. Tips yang keempat, mau diajak capek, pikiran, dan tenaga. Kalau teman-teman mau buka bisnis online shop, harus mau diajak capek, entah itu pikiran dan entah itu tenaganya. Karena kalau misalkan bisnis online, entah itu kita mengirim barang, entah itu kita packing barang, entah itu kita COD, kan harus menggunakan tenaga. Pikiran pun mau diajak capek, kayak misalkan mikirin keuntungannya sekian, kelebihannya sekian, tahu kerugiannya sekian. Pokoknya teman-teman mau diajak capek, pikiran, dan tenaga. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi ketika kita membuka online shop, entah itu ditipu kah atau kita disaingi oleh orang lain gitu. Jadi teman-teman harus kreatif untuk berpikir. Jadi mau diajak capek. Dan tips yang kelima, tabung hasil keuntungan teman-teman.
Jadi awal mulai online shop itu teman-teman ngambil dari temannya gitu. Misalkan dia ngambil ke orang lain itu ngambil ke orang lain lagi gitu. Jadi kan keuntungannya pasti dikit untuk teman-teman gitu loh. Dan harganya juga dari dianya mahal gitu. Ketika teman-teman udah ngumpulin keuntungan teman-teman nih, teman-teman bisa langsung beli ke penjual yang tanpa beli ke orang lain lagi. Jadi dia produksi sendiri. Dan itu harganya lebih murah. Terus juga teman-teman kan bisa ngambil keuntungannya, maksudnya nggak besar-besar banget sih. Ini tukang bakso. Ya gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman ngambilnya dari langsung sama orang yang produksi gitu kan, harganya juga lebih murah dan teman-teman ngambil keuntungannya juga bisa lumayan gitu menurut aku. Selama ini aku ngerasain kayak gitu. Kalau dapat keuntungan jangan langsung dibeliin yang nggak penting, apalagi bagi pemula, apalagi baru mulai untuk bisnis. Lebih baik ditabungin untuk mengembangkan bisnisnya itu. Begitu teman-teman. Oke. Tips yang keenam, merasa butuh dengan bisnis tersebut. Jadi ketika baru mulai bisnis atau sedang bisnis, harus merasa butuh dengan bisnis itu teman-teman. Kalau misalkan gue nggak bisnis, kalau misalkan gue nggak jualan ini, gue nggak bisa beli ini. Kalau misalkan gue nggak jualan ini, gue nggak bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan gue. Kalau misalkan gue nggak jualan, kalau misalkan gue nggak bisnis, gue dapat duit dari mana? Nah begitu. Jadi teman-teman harus merasa butuh dengan bisnis ini biar langgeng dan terus berkembang bisnisnya. Poin yang ke-7, upload testimoni. Dan jangan lupa untuk meminta testimoni kepada customer yang udah beli ke teman-teman. Kenapa upload testimoni ini? Karena kalau misalkan upload testimoni ini memancing orang lain untuk beli produk teman-teman. Karena dari testimoni itu kan pasti banyak yang kayak muji teman-teman. Misalkan, "Tok, barangnya bagus banget, sumpah gue suka banget. Sumpah kemarin gue beli ini tuh rasanya enak banget, di muka gue adem banget Tok." Ya ampun. Nah begitu. Jadi kalau misalkan ada testimoni kan berarti produk teman-teman berhasil tuh, maksudnya ada yang suka gitu loh. Oh ya, jangan lupa untuk minta saran dan kritik, gak cuma testimoni kebaikan aja, tapi saran dan kritik yang membangun. Semoga kedepannya produk teman-teman bisa diperbaiki. Begitu. Ya itu tipsnya, semoga bermanfaat. Tetap semangat teman-teman semua yang baru mau mulai online shop. Jangan takut nggak laku lah, apalah itulah gitu. Yang penting teman-teman udah mau nyoba dulu, jangan dulu pesimis, kita harus optimis gitu. Karena awalnya aku nggak pesimis, beneran deh, swear aku nggak nggak pesimis, karena aku yakin barang yang aku jual bakalan laku gitu. Terus juga karena aku butuh dengan bisnis itu. Terus juga sekarang kayak semua keinginan atau kebutuhan aku alhamdulillah tercukupi dari bisnis itu. Aku juga udah bukan muria atau apa ya, cuman mau memotivasi teman-teman untuk terus bekerja keras. Oh ya, teman-teman memilih bisnis online shopnya harus hati-hati ya, jangan sampai terjerumus ke dalam riba. Karena kalau kita udah terjerumus ke dalam riba itu kerasanya enak gitu, maksudnya ngerasa kita enak terus, tapi ternyata di dalamnya itu ada sesuatu yang haram yang kita makan gitu. Banyak banget sih bisnis itu menjanjikan keuntungan yang besar. Iya, keuntungannya besar memang, tapi di dalamnya ada riba. Itu harus hati-hati. Kan Allah juga udah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 278. Itu tuh tentang riba semua, teman-teman harus cek. Aku bakalan bacain artinya di ayat 270 berapa ya? 275 tentang halalnya jual beli dan haramnya riba. Oke. Jadi Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Serem banget. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya terserah kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Kan kayak ngeri banget gitu ya.
kalau misalkan bacanya. Banyak banget tuh sekarang kayak bisnis banyak banget keuntungannya, apalagi untuk mahasiswa atau pelajar gitu, dijanjikan dengan keuntungan yang besar, padahal di dalamnya itu ada ribanya. Lebih baik teman-teman buka usaha aja gitu loh, bisnisnya kayak buka produk sendiri, jangan yang aneh-aneh lah gitu. Maksudnya bisnisnya yang kita nggak tahu asal usulnya tuh bisnis apaan, kita ikut-ikutan aja gitu mentang-mentang keuntungannya besar gitu. Pelan-pelan berproses, yang penting halal, menurut aku itu aja sih. Sekian videonya, semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan jangan lupa untuk komen, likes-nya juga. Kalau misalkan bermanfaat, jangan lupa di share ke teman-temannya. Komen juga di bawah selanjutnya aku buat video apa. Makanya teman-teman subscribe dulu channel aku biar aku semangat untuk buat video ke depannya. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.